Plan, alhamdulillah nih komandan kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah siap. Kurang lebih berapa ya? 10 tahun ada plannya kita ketemu. Kurang lebih 10 tahun, 15 tahunan lah. Luar biasa. Pas saya datang ke sini luar biasa ini. Ya, Nah, makanya sih saya mau banyak belajar sama suku saya ini. sama-sama belajar. Gimana Plan sekarang aktivitasnya tuh? Alhamdulillah kita perjalanan waktu di dunia network marketing yang lebih dari 20 tahun ya. Mulai jadi member, terus jadi leader, jadi founder, dan alhamdulillah mungkin ini peringkat terakhir jadi owner ya. Jadi owner yang terpaksa. Puncak karir juga Plan itu Plan. Ya harus final Final ya. Jadi kalau ini nggak beres selesai sudah. Nah, harus beres. Jadi finalnya harus menjadi networking yang terbaik dan memberikan solusi bagi pelaku jaringan yang selama ini lagi mencari-cari seperti apa. Iya. Insya Allah dengan pengalaman yang panjang dan jungkir baliknya di dunia network marketing, ya menjadi formula yang terbaik untuk umat. Iya. Plan karena memang ada istilah gini Plan, orang jaringan ini agak sulit Plan ya kalau paksa harus main konvensional. Kalau sudah darah dagingnya itu sudah jaringan. Gimana tuh Plan? Ya karena diakui atau tidak bahwa network marketing ini mesin pencetak uang tercepat di dunia menurut saya. Karena saya dunia konvensional sudah ngalami, gonta-ganti usaha sudah saya ngalami. Kan modalnya besar, untungnya juga besar, risikonya juga besar. Ditanggung sendirilah. Di dunia network kan modalnya kecil tapi untungnya bisa eksponensial. Ini yang membedakan konsep network marketing dengan konvensional. Ya, konvensional bagus, ya kan? Networking juga bagus. Jadi semuanya bagus. Semua orang bisa kan main network? Nah, kalau network semua orang bisa, jadi nggak mesti orang khusus yang ini. Nah, tapi memang di sini kan karena modalnya kecil, antusiasnya harus lebih besar, semangatnya itu harus lebih besar. Beda dengan usaha konvensional kan, ya dipikirin sendiri, untung dipakai sendiri, hancur ya juga hancur sendiri kan gitu. Nah, kalau di sini ada Plan pertanyaan saya Plan satu nih. Saya lihat kan Plan ini dikenal sebagai sosok sukunya network marketing lah, affiliate marketing. ya, Saya melihat personal branding Plan itu seperti itu. Nah, bagaimana Plan membangun itu? ya untuk yang terpenting itu kan integritas ya, kepercayaan orang kepada diri kita ini penting karena modal yang paling utama itu kan kepercayaan. Kalau kita dipercaya sama orang, kalau untuk mencari modal finansial mungkin gampang. Kenapa? Orang sudah percaya sama kita. Nah, itu modal satu-satunya yang harus kita jual kepada masyarakat, kepada mitra-mitra kita bahwa kita leader yang bertanggung jawab, leader yang punya kredibilitas tinggi, yang punya masa depan yang betul-betul nggak menghayal gitu. Nah, nggak cuma jual mimpi doang, tapi mimpi harus jadi kenyataan kan, seperti itu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa punya aset dari network marketing gitu. Saya Plan punya aset itu 15 tahun itu, wah jauh dengan Plan. Saya main konten 15 tahun Plan belur. Tapi kan makanya saya tertarik ini BGN ini kok kayaknya nih bisa jadi mainan baru lah Plan bagi kita. Amin. Gimana tentang BGN sekarang? Gimana? Ya, BGN ini dibuat ya karena kita melihat suasana network marketing di Indonesia gitu kan, yang saya lihat sementara ini kalau orang main binary asik hanya dengan binary-nya saja. Katanya hybrid tapi hybridnya tidak dilakukan. Nah, padahal kita binary ini adalah hanya sebuah batu loncatan kalau menurut saya di dunia network marketing itu. Karena binary akan mengalami kondisi yang luar biasa, jaringan besar itu kalau terlalu cepat juga tidak bagus, akan mengalami overpipe kan begitu. Overpipe atau pembayaran. Nah, makanya itu harus di cover dengan repeat order. Nah, kalau repeat order ini setidak-tidaknya di 5 tahun kedua itu dilaksanakan dengan baik, minimal 50-50 deh, rekrutmen 50, RO 50. Nah, syukur-syukur bisa rekrutmen 20, repeat ordernya 80%. Itu insya Allah akan balance, akan aman. Namanya hybrid system, jadi harus saling menyokong. Nah, sementara ini di Indonesia ini rata-rata hanya binary saja. Binary riskan. Karena itu perusahaan ambil untungnya sangat kecil, bahkan bisa pas-pasan, bahkan tidak untung. Dalam binary akan mengalami kondisi itu gitu. Nah, makanya harus dikejar dengan repeat order. Nah, kita dari sekarang sudah disiapkan, binary-nya disiapkan, repeat ordernya dilatihkan. Mudah-mudahan di 5 tahun kedua itu sudah bisa 50-50, 50%, 50%.
Apa yang melihat bagian 10 tahun ke depan seperti apa, Pen? Ya, insya Allah sih kita punya mimpi yang ya kalau 10 tahun ya udah harusnya ya besar banget. Tapi saya mimpi jangka pendek aja deh. Jangka pendeknya itu yaitu 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ini saya pengen orang-orang yang di sekitar saya itu punya penghasilan ya kurang lebih setidak-tidaknya itu di atas 100 juta lah targetnya. Jadi orang ring 1 itu bisa di atas 100 juta. Itu target saya. Makanya ayo siap-siap dari ring 1. Saya ring berapa berarti ini? Nah ini kan baru mulai. Jadi baru mulai sebenarnya bagian ini set apa namanya startnya itu ya sekarang yang benar 1 tahun kemarin kita ngurusin di manajerial sama stok-stok produk, pemilihan produk. Karena pemilihan produk itu ternyata nggak mudah ya. Kita produk-produk yang kita produksi di tempat awalnya kemarin ya banyak yang kurang pas, terus legalitasnya nggak beres gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah di sebulan terakhir ini alhamdulillah kita sudah punya produk unggulan, salah satunya kopi ya brandnya ini. Kopi Sacha Inci yang top dan dengan harga terjangkau. Orang diajak ngalih kopi. Ini Pren ngomongin kopi ini kan memang khususnya orang Indonesia Pren suka banget dengan kopi. Baik robusta maupun arabica. Betul. Dan kita memang khusus kopi ini benar-benar cinta produk sendiri, Pren. Betul. Itu kan? Saya ingin angkat itu. Saya ingin angkat produk Indonesia begitu ya. Dan kopi kita kan ada 3 varian. Jadi kopi Sacha Inci ini ada yang hitam sama yang creamer. Terus ada satu lagi kopi yang khusus untuk laki-laki ya, yang kopi stamina. Ada. Nah, kenapa segmen pasar kita kopi? Karena kopi ini enak. Orang diajak untuk diskusi atau ketemu. Yuk, orang ngopi masih masuk akal. Tapi kalau yang lain-lain, yuk orang minum obat ini ya jarang lah ya. Atau minum suplemen ini susah. Tapi yuk kita ngopi yuk di rumah saya bisa. Nah, di situ kita sudah bisa. Dan ini produk kan tanpa ada penolakan ya. Nah, produk yang tanpa debat, tanpa debat, risiko penolakannya kecil. Jadi segmen pasar kita nggak jauh-jauh kemana-mana, tapi depan rumah, samping rumah, belakang rumah, insya Allah jadi konsumen bisa. Tapi kalau suplemen saja gitu, suplemen saja maksudnya, nah itu pasti kita kan harus cari minimal orang sakit. Nah di Indonesia ini kalau tidak sakit kan nggak mau beli vitamin, kecuali udah sakit baru beli vitamin atau suplemen. Nah makanya kita coba kopi yang kita jadiin produk unggulan. Suplemen juga kita punya, cantikan kita juga punya, pupuk juga punya. Tapi diawali dari ayo kita ngopi dulu, ngobdul. Kemarin istri saya kan kita waktu gabung di BG ini kan dapat kolagen. Kolagennya. Oh iya, kolagen. Kolagen itu masih itu luar biasa viral itu produk. Terus saya baru tahu. Oh keren itu produk. Alhamdulillah. Baru tahu itu. Kolagen kita ada 2 macam, ada yang tripetit sama kolagen yang strawberry. Nah ini semuanya sama-sama bagus, tinggal selera sukanya yang mana seperti Nah itu teman-teman, makanya ayo pokoknya di PGN insya Allah kita bisa menjadi sesuatu hal. Plan bicara sistem nih, tentu kan ada kelebihan dan kekurangan nih. Apa tuh Plan? Ya kalau kita kenapa orang mesti perhatikan sistem PGN dan kalau memang melihat potensinya yang dari sistem, saya lihat pembosannya itu luar biasa Plan-nya. Coba Plan dijelaskan tentang sistem. Nah, sistem kita di bannerinya aja pertama ada bonus sponsor, bonus pasangan, ya terus bonus generasi, bonus titik, bonus duplikasi generasi, terus udah ada 5 ya, 5 apa 6 itu. Itu ya dari bonus banneri saja. Di repeat ordernya, kalau kita repeat order itu kita ada yang repeat order pertama pakai sistem nilai poin rabat. Jadi seperti zaman nenek moyangnya MLM, seperti MW CNI. Jadi nanti produk itu yang harganya 200.000, yang 100.000, yang 50.000 bisa. Karena hitungannya nilai poin rabat NPR ya, nilai poin rabat. Jadi seluruh produk bisa masuk, bahkan harganya lebih 1 juta. Nah, kita bisa kasih profit di situ jelas. Karena itu nilainya bisa dihitung dengan cara manapun. Itu yang pertama. Yang kedua ada nilai paket. Paket. Nah kalau nilai paket itu produk kita bisa dengan harga diskon hingga 100%, 50% lah ya. Kalau di kita 100 bisa dijual 200. Nah itu ada nilai paket itu. Makanya kita siapkan konsep yang betul-betul hybrid dari awal, makanya bisa menciptakan kondisi perdagangan yang bagus. Nah itu yang kita ingin ciptakan ya, biar masyarakat itu menikmati. Jadi seorang pemain multi level atau network marketing ini
nggak cuma berjuang di awal 5 tahun 10 tahun selesai nol lagi, cari MLM lagi, cari bisnis jaringan lagi lah. Kami yang sudah belajar banyak tentang dunia multilevel ini pengen menyuguhkan sesuatu menu yang terbaik. Jadi kita sekarang berjuang capek sampai 3, 4, 5 tahun ke depan itu benar-benar menikmati pensiun yang sejahtera gitu. Bukan cuma pensiun katanya lah, itu karena sistemnya tidak bagus. Saya percayalah dengan solusinya. Kenapa? Karena beliau tuh jatuh bangunnya dari MLM. Iya, nah saya memang senang dunia network marketing ini karena bisa memberikan peluang banyak kepada masyarakat. Jadi kita nggak usah kalau kita punya perusahaan apa gitu kan terbatas karena kemampuan pabrik kita mungkin cuma 1.000 orang, nggak bisa terima 2.000 orang. Kalau di network marketing industri ini kan bisa terima siapa saja dan berapapun jumlahnya untuk menjadi marketing kita. Gitu seperti itu. Dan ada yang unik rekan-rekan, beliau ini sepertinya sudah menjadi barometer trend center MLM di Indonesia kelihatannya kalau saya lihat. Jadi mana beliau ada, itu MLM masih meledak. Alhamdulillah. Itu yang saya tahu, yang sadar beliau. nah itu gimana Friend kok bisa begitu? Ya itu bagaimana tadi, cara kita membangun networknya bagi pemulanya Friend biar ini kepercayaan kepada kita. Khususnya binary Friend, khususnya binary. Ya, binary personal branding apapun itu mau binary maupun murni, tapi memang kenapa kita pasti binary ini perlu ada? Kan saya lahir dari MLM murni ya. Artinya saya hitung-hitungannya harus yang pasti-pasti. Tapi begitu tahu binary itu disuguhkan oleh sebuah multi level yang bagus gitu bisa membangun binary yang bagus, aku juga tertarik akhirnya memulai binary. Nah, setelah saya pahami binary kembali tadi, binary ini batu loncatan. Jadi nggak bisa orang main binary selama-lamanya gitu. Makanya lihat aja MLM binary jarang bertahan sampai 10 tahun. Kenapa? Begitu semakin luas overpay. Nah, makanya harus dilempar ke hybridnya adalah ke murni. Nah, murni ini untuk tahan lama, binary untuk percepatan, murni untuk tahan lama. Betul. Akhirnya perusahaan kita cepat, besar, dan tahan lama. Dan BGN itu malah bangun di awal, Pak. Dari awal, karena kita biar terbiasa. Jadi orang kan kodrat atau fitrahnya MLM itu sendiri adalah mengalihkan kebutuhan kita, kebutuhan belanja kita kepada perusahaan MLM itu. Ini yang fitrahnya. Cuma saat ini kan enggak. Kebanyakan orang-orang flexing gitu kan. Pamer-pamer rumah, pamer-pamer mobil. Padahal kalau kita lihat dari nenek moyang nenek marketing, bahkan kita nggak tahu siapa ownernya. Saya yakin cuma kenal namanya doang.